суд имеет сроки. Наш ответ, товарищ рабочий, будет таков. Новый порядок правления систем советских администраций. Отныне наступает... Lenin adalah seorang Marxis. Ia memiliki ide utopis untuk mewujudkan negara komunis sesuai cita-cita Karl Marx. Sesuai teori Marx, untuk bisa masuk ke dalam fase komunisme, maka sebuah negara harus terlebih dulu menjalankan yang namanya kapitalisme. Barulah setelah menjadi kapitalis sejati, negara itu bisa berpindah menjadi negara komunis. Maka dari itu saat Lenin menjadi pemimpin Soviet, ia tidak menjalankan komunisme langsung. Ia menjalankan sistem ekonomi kapitalisme. Ia mengeluarkan sebuah kebijakan yang namanya NEP, New Economic Policy. Ini merupakan sebuah kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pasar bebas. Ya bisa kita bilang ekonomi kapitalisme. Kata Lenin, ini merupakan satu langkah mundur untuk maju dua langkah. Mundur sedikit buat jadi kapitalis, tapi untuk maju dua langkah menjadi komunis secara hakiki. Kebijakan NEP ini salah satunya adalah mengundang masuknya investor asing. Anehnya Lenin ini kalau dia nggak suka sama orang, kalau ada orang yang tidak sepemahaman dengan dia akan langsung labeli dengan sebutan dasar lo kapitalis, dasar lo kapitalis, dasar lo asing. Tapi dia sendiri menjalankan ekonomi kapitalisme dan dia sendiri juga mengundang masuknya investor asing. Nggak heran selama awal Soviet berdiri, dari pabriknya sampai ke mesin-mesinnya itu semua buatan Amerika. Kebijakan NEP-nya Lenin ini bisa kita bilang merupakan cara elit global untuk bisa masuk menjamah ekonomi Rusia. Karena Rusia sebelumnya selalu tertutup. Nah sekarang dengan kebijakan ini, maka elit global bisa melakukan modernisasi kepada Rusia. Ini merupakan modernisasi ala globalis. Kebijakan ini juga memulai jalan modernisasi perbankan Rusia agar sistem perbankannya bisa menjadi sama seperti perbankan modern. Ya, you know lah what I mean. Itu kenapa kita nggak perlu heran bahwa Lenin adalah seorang agen. Di kebijakan ini Lenin juga memperbolehkan petani memiliki tanahnya sendiri. Jadi boleh private ownership. Ini ngebuat petani jadi pada senang. Petani senang karena ada insentif. Kalau ada kelebihan produksi pun dia bisa jual. Jadi nggak heran selama awal Soviet berdiri, output industri pertanian itu naiknya gila-gilaan. Karena tadi petani pada happy, dikasih tanah, dikasih insentif, kalau ada yang lebih boleh dijual. Naiknya drastis. Jadi di zaman awal Lenin ini bisa dibilang cukup bagus. Output industri juga naik, buta huruf juga menurun. Tapi ya itu di awal-awalnya aja. Di tahun 23 terjadi krisis. Krisis ini terjadi karena industri pertanian ini growth-nya terlalu cepat. Tapi industri lain seperti industri manufaktur, industri berat itu growth-nya ada tapi nggak secepat industri pertanian. Apa efeknya? Output produksi pertanian yang terlalu cepat, yang terlalu besar itu ngebuat supply jadi gila-gilaan ke pasar. Supply terlalu besar artinya harganya jadi turun. Sementara di sisi lainnya produksi manufaktur itu lebih lambat, supply lebih sedikit. Yang membuat krisis adalah harga pertanian turun drastis, tapi harga manufaktur naiknya gila-gilaan. Dan ini ngebuat petani juga jadi nggak seneng. Karena buat apa dia bisa produksi banyak-banyak kalau pas dijual murah. Dia jual murah, dia mau beli barang manufaktur, nggak bisa juga, nggak cukup uangnya. Ya ujung-ujungnya petani jadi miskin. Contohnya misal dia mau jual berapapun banyak gandum, dia tetap nggak bisa beli traktor karena ada ketimpangan di situ. Inilah jeleknya kapitalisme yang sebebas-bebasnya. Pasti ujung-ujungnya akan nggak beres, terutama di negara yang nggak stabil, yang masih muda seperti Soviet. Beda kalau kita terapkan kapitalisme di negara yang mature, yang dewasa seperti Amerika sekarang. Jeleknya kapitalisme murni adalah pasar bergerak terlalu bebas tanpa ada yang melindungi kepentingan orang-orang kecil, atau sebutlah kepentingan UMKM. Kalau kayak kita Indonesia, ekonomi Pancasila itu kan dia pasarnya bebas betul, tapi masih ada negara yang bertugas melindungi kepentingan orang-orang kecil seperti UMKM dengan kebijakan-kebijakannya. Tapi sebenarnya sekalipun pemerintah itu seharusnya membuat kebijakan yang melindungi UMKM, tidak seharusnya UMKM hanya bergantung kepada pemerintah. UMKM juga harus bergerak sendiri juga. Mau sampai kapan nungguin bantuan orang? Kalau UMKM itu mau bersaing sama perusahaan-perusahaan besar, ya mau nggak mau UMKM juga harus belajar. Kalau kita mau survive di zaman modern kayak sekarang, ilmu yang paling penting adalah ilmu digital. Karena ekonomi digital merupakan ekonomi modern. Dunia digital ini enaknya adalah barrier to entry-nya itu kecil. Semua orang bisa jadi pengusaha tanpa modal toko. Kalau dulu kan mesti buka toko, baru lo bisa
jualan. Sekarang enggak, sekarang semua orang bisa. Itu enaknya dunia digital. Bahkan sekarang banyak opsi buat jualan barang nggak pakai nyetok alias dropship, nggak pakai modal pun bisa. Itu nikmatnya zaman sekarang. Nah, buat belajar yang namanya ekonomi digital, lo itu enaknya cari komunitas yang bisa bantu lo buat belajar bareng-bareng. Lo bisa coba join ke komunitas digitalpreneur yang menurut gua oke banget, sabi banget. Fasilitasnya super lengkap. Lo tinggal jualin barang-barang dari mereka aja yang produknya udah terbukti laris di pasaran. Dan yang paling penting, produknya itu dijamin tidak bakal perang harga. Dijamin semua harga sama. Jadi gak enaknya perang harga itu adalah lo jualan jago nih, udah keluarin budget ads, lo jago, tapi ujung-ujungnya ya yang laku yang main perang harga yang harganya paling murah. Kalau di sini semua harga dijamin setara. Jadi dijamin gak ada banting-banting harga kayak di lapak sebelah. Kalau komunitasnya itu menjaga harga, pasti dia akan lebih sustain, pasti dia akan berumur panjang. Nah, di community ini lo bakal diajarin tuh cara jualan online, cara nge-ads, cara digital marketing. Kalau lu gaptek, tenang aja, karena ini komunitas yang lu bakal diajarin sama suhu-suhunya. Jadi meskipun lu blow on banget pun, lu akan diajarin sampai bisa. Ilmu dikasih, ada mentoringnya. Produknya disediain. Bahkan sampai konten promosinya pun lu disediain. Lu tinggal jalan doang. Lu bisa cek langsung link di deskripsi dan lu follow dulu aja Instagramnya nih @masteronlinecommunity. Lu juga bisa cek ke foundernya nih @richardputraofficial. Lu intip-intip dulu aja kisah sukses banyak membernya yang udah berhasil menjadi digitalpreneur. Ya, semoga info ini membantu lo buat yang pengen mulai jadi pengusaha cuman belum ada ilmu sama belum ada modal. Sekarang nama kerennya digitalpreneur. Balik ke Lenin, setelah Lenin mati, kebijakan NEP ini dihapuskan karena dianggap terlalu kapitalis. Ya jelas saja nggak heran, memang tujuannya Lenin adalah menjadikan Soviet sebagai negara kapitalis awal-awalnya supaya globalis bisa masuk ke Rusia. Tapi setelah itu, setelah Stalin naik tahta, maka semua kebijakan kapitalis ini dihapuskan. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba Stalin yang menggantikan Lenin? Kenapa bukan Trotsky? Kita kan tahu bahwa Trotsky ini merupakan tokoh yang paling dekat dengan Lenin, bukan Stalin sebenarnya. Dan Lenin sendiri pun pengennya Trotsky yang gantiin dia. Stalin merupakan orang yang bisa dibilang cukup beruntung. Saat awal Soviet berdiri, ia dikasih jabatan General Secretary, Sekretaris Umum. Ini jabatan yang gak sekeren jabatan Trotsky. Kalau Trotsky, dia pegang urusan peperangan, urusan tentara, lebih keren. Tapi jabatan sekretaris umum yang dipegang oleh Stalin sebenarnya merupakan jabatan yang luar biasa, punya pengaruh. Dengan menjadi general sekretari, ia punya wewenang buat ngasih jabatan ke banyak orang. Dia yang ngatur. Dia juga yang bikin kalau ada acara-acara partai komunis, dia yang ngatur. Mau ngasih jabatan ke si A, ke si B, ke si C, dia bisa. Semakin banyak orang yang dia kasih jabatan, semakin banyak orang di dalam partai yang mendukung dia. Dan puncaknya di upacara pemakaman Lenin, itu acara yang bikin dia. Dan dia nggak ngasih tahu Trotsky kapan tanggal pemakamannya Lenin. Jadi tokoh besar yang datang di upacara pemakamannya Lenin hanyalah Stalin, tidak ada Trotsky. Akhirnya warga juga melihat kan bahwa Trotsky ini seakan-akan tidak peduli kepada Lenin karena dia nggak datang di upacara pemakamannya. Yang terlihat oleh orang-orang partai, oleh warga, hanya Stalin. Maka semua orang berpikir bahwa Stalin ini merupakan calon penerusnya Lenin. Ujung-ujungnya saat naik tahta, Trotsky diasingkan ke luar negeri. Sampai pada akhirnya dia dibunuh oleh orang suruhan Stalin di Meksiko. Tadi kita bilang kan, pas Stalin mimpin, ia menghentikan kebijakan NEP-nya Lenin. Ia ganti arah, bisa kita bilang ke arah ekonomi terpimpin. Ekonomi yang diatur sepenuhnya oleh negara. Stalin percaya bahwa perencanaan ekonomi dari pusat itu merupakan langkah yang paling tepat untuk memajukan Soviet. Dengan semua perencanaan diatur oleh pusat, maka dia bisa menghalau musuh-musuh asing yang pengen masuk ke Soviet. Kurang lebih kebijakannya Stalin ini ada 3. Yang pertama, yang tadinya tanah itu boleh dimiliki sama para petani, itu dihapusin, diambil lagi. Intinya pertanian itu merupakan tonggak utama untuk ngasih makan banyak buru-buru di perkotaan. Jadi semua tanah pertanian harus dimiliki oleh negara. Yang kedua, Stalin ini merupakan orang yang pengen membuat Soviet menjadi negara manufaktur, negara industri. Dia buat banyak pabrik-pabrik, dia buat PLTA, dia buat banyak konstruksi, infrastruktur. Infrastruktur ini merupakan komponen yang paling penting supaya Soviet bisa mengejar ketertinggalannya. Karena dengan punya infrastruktur yang lebih bagus, maka ekonomi akan lebih mudah untuk berjalan, untuk berkembang. Buruh pabrik yang awalnya cuma 4 juta orang,
naik menjadi 12 juta orang dalam 1 dekade. Intinya, Stalin ini merupakan orang yang sangat pro kepada pabrik-pabrik. Yang ketiga, Stalin juga melakukan revolusi kultural. Salah satunya adalah dia mulai mengurangi pengaruh agama, karena menurut komunisme, agama adalah candu. Stalin ini merupakan tipikal pemimpin sinting yang paranoid. Kalau ada orang di partai komunis yang berpotensi menjadi saingannya, pastilah ia bunuh, pastilah ia sikat. Sekalipun itu orang terdekatnya, sekalipun itu teman baiknya. Udah ada yang mulai populer nih, dibantai, dihajar. Kalau Trotsky memang dia udah gak akur sejak dulu, jadi wajarlah Trotsky dibantai sama Stalin. Stalin ini track recordnya adalah seorang bandit, dia perampok sejak dulu. Between 1902 and 1913, Stalin was imprisoned 8 times by the Russian secret police. Kalau Trotsky dia akademisi, dia orang pintar, makanya Trotsky nggak suka sama Stalin. Begitupun sebaliknya, Stalin ini bukan orang pintar, dia nggak punya kemampuan berperang, dia nggak punya kemampuan dalam ekonomi, dia cuman bandit yang beruntung. Makanya nggak heran Soviet dalam periode Stalin memimpin itu merupakan Soviet yang banyak menumpahkan kesedihan dan darah, kemiskinan, pembunuhan, macam-macam. Bisa dibilang Stalin merupakan pemimpin terburuk dalam sejarah Rusia sepanjang masa. Bahkan sampai seorang Hitler pun bisa geleng-geleng kepala pas dia ngeliat Stalin, karena Stalin sesinting itu. Lo bayangin, seorang Adolf Hitler itu geleng-geleng kepala lihat dia. Tapi kenapa di dalam buku sejarah, di dalam pengetahuan umum, Hitler itu digambarkan sebagai orang paling sadis di muka bumi? Sebenarnya Stalin juga gak kalah sadis. Bedanya adalah Hitler ngebunuh Yahudi, kalau Stalin ngebunuh orang Rusia sendiri. Itu kenapa di buku pelajaran Hitler lebih sinting dibanding Stalin, karena yang dibunuh adalah orang Eropa. Beda sama Stalin, dia membunuh orang-orangnya sendiri. Peradaban Barat tidak peduli dengan diktator yang membunuh orangnya sendiri. Di zaman Stalin ini banyak masalah. Industrialisasi itu nggak bergerak dengan cepat sesuai harapan dia. Dan juga pas Lenin mati, itu kan terjadi krisis. Gandum jadi murah, jadi banyak petani yang males buat bertani. Jadi pas Stalin dia naik tahta, ancaman kelaparan itu di depan mata. Buat ngatasin masalah pertanian, masalah gandum, Stalin ini berkeliling ke seluruh penjuru Soviet buat melakukan inspeksi, alias belusukan lah bisa kita bilang. Setelah dia belusukan, dia nuduh para kulak. Kulak ini merupakan petani yang kaya. Para kulak ini dituduh bahwa mereka ini nimbun gandum, dan kulaklah yang menyebabkan terjadinya kekurangan pangan di Soviet. Main tuduh aja, nggak pakai bukti. Intinya Stalin ini nyari kambing hitam. Selain dia nanggepin kulak, Stalin juga bikin kebijakan baru yang namanya kebijakan kolektivisme agrikultur. Simpelnya, petani-petani itu dipalak semua. Kalau petani dia habis panen, itu semua harus diberikan kepada negara. Nanti negara yang akan memberikan kepada rakyatnya, begitu bilangnya. Padahal sebenarnya enggak, semua dipalak dan akhirnya rakyat tidak punya apa-apa, sampai terjadi bencana kelaparan yang gila-gilaan. Yang paling besar jadi korban adalah orang-orang Ukraina. Orang Ukraina itu dikorbankan oleh Stalin demi kepentingan Moskow. Itu kenapa sampai sekarang banyak orang Ukraina yang gak suka dengan orang Rusia, karena perbuatan Stalin. Demi berkembangnya industrialisasi, dia palakin semua orang-orang yang bertani di desa-desa, yang ujung-ujungnya itu buat dijual ke luar negeri, buat dapetin modal ngembangin industri di Moskow. Itu jadi masalah. Orang-orang di desa ini jadi pada kelaparan, busung lapar, mereka sampai kanibal karena sedikit pun tidak dikasih makan oleh Stalin. Yaitulah Stalin, orang bodoh sinting yang beruntung. Dan sedihnya, orang yang beruntung menjadi pemimpin Soviet adalah maniak sinting. Kurang lebih karena kegilaan Stalin, ada 10 juta orang yang mati kelaparan. Jadi gak heran kenapa banyak sampai sekarang orang Ukraina yang punya sentimen gak suka dengan orang Rusia karena masalah historis. Di desa jadi korban, di kota cukup maju. Dia bangun Moskow Metro. Ini merupakan bisa kita bilang MRT lah, transportasi bawah tanah. Dia bikin banyak infrastruktur, banyak jalan. Tapi sebenarnya di balik majunya perkotaan juga ada hal yang gak enaknya. Stalin ini ngebuat sebuah kebijakan gila yang orang-orang itu bilang namanya The Great Purge. Ini The Purge kayak film The Purge, pembantaian. Intinya semua orang yang tidak sepemahaman dengan Stalin adalah musuh negara yang harus dibunuh. Jadi kalau di desa orang dibunuh karena kelaparan, kalau di kota orang dibunuh karena dicurigai sebagai musuh negara. Nah, kenapa Stalin bisa menjadi orang yang sangat sinting, yang sangat paranoid? Karena zaman waktu masih muda, di zaman Tsar, dia itu dihianati oleh teman baiknya yang merupakan teman anggota Partai Komunis juga, yang sebenarnya adalah seorang double agent yang nyepuin Stalin kepada pihak kerajaan bahwa Stalin ini mau melakukan revolusi. Akhirnya Stalin ditangkap dan dibuang, diasingkan ke Siberia. Sejak itu dia nggak pernah percaya sama orang, dia jadi paranoid ke semua orang maupun teman
temannya sendiri. Dia selalu mikir bahwa ada orang yang mau menggulingkan dia. Contoh kita sebut namanya Sergei Kirov. Dia ini merupakan tokoh partai komunis yang cukup populer, yang lagi naik daun. Dia ini merupakan teman dekat Stalin, orang kepercayaan Stalin, tapi dia dibunuh oleh Stalin karena terlalu populer. Orang-orang yang setia kepada Lenin juga dibantai semuanya, karena Stalin hanya ingin orang yang tunduk kepada dirinya, tidak kepada Lenin ataupun orang lain. Bahkan sampai anak kecil juga di brainwash sedemikian rupa supaya mereka tahu bahwa orang tua pertama mereka adalah Stalin. Stalin merupakan ayah dari seluruh anak di Soviet. Barulah yang kedua adalah orang tua kandung mereka. Jadi kalau ada orang tua kandung mereka yang ngomongin Stalin, anak-anak ini harus melaporkan orang tuanya kepada polisi supaya ditangkap. Dan benar, banyak anak kecil yang nyepuin orang tuanya sendiri. Gila, karena di brainwash sejak kecil. Dia ini merupakan pemimpin bertangan besi yang sangat sinting. Jika Anda ditangkap, pilihannya cuma dua, mati atau masuk ke gulag. Kalau masuk ke gulag, Anda menjadi budak yang ujung-ujungnya mati juga. Siapapun intinya yang dikira sebagai kapitalis, sebagai pembenci Soviet, pasti akan ditangkap, meskipun tanpa bukti. Jumlah jiwa yang dibantai oleh Stalin kurang lebih totalnya ada 1 juta jiwa. Dari 1 juta jiwa itu 200 ribunya adalah anggota partainya sendiri. Jadi kalau kita hitung-hitung, The Great Purge di kota-kota itu membantai 1 juta orang. Tapi bencana kelaparan di pedesaan itu ngebunuh 5-10 juta orang. Jadi total selama dia memimpin Soviet, dia itu ngebunuh belasan juta orang. Itu kenapa gue bilang Hitler juga geleng-geleng kepala ngeliat Stalin. Waktu Perang Dunia II lawan Jerman, anaknya Stalin ini jadi prajurit ngelawan Jerman dan dia ditangkap. Pihak Jerman itu mikir bahwa kalau kita balikin anaknya Stalin, mungkin Stalin mau nuker anaknya sama jenderal-jenderal Jerman yang ditangkap. Tapi Stalin bilang bahwa dia nggak mau nuker prajurit dengan jenderal, padahal prajurit itu merupakan anaknya sendiri. Itulah kenapa Hitler juga geleng-geleng kepala, karena Stalin tidak punya rasa. Kita juga bilang bahwa Stalin ini orang yang bodoh, bukan komandan perang yang hebat. Saat perang lawan Jerman, dia ini kewalahan banget. Dia ketakutan sampai dia ngumpet di rumahnya 2 minggu gak mau keluar. Saat dia ngumpet 2 minggu gak mau keluar, itu prajurit Soviet lagi dibantai-bantain. Komandan perang di Soviet gak ada yang berani ngasih instruksi kalau bukan atas perintah Stalin. Sampai pas dia sadar 2 minggu udah AFK, dia balik, barulah dia merintahin bahwa prajurit Soviet itu harus maju ngelawan Jerman dan gak boleh retreat, gak boleh mundur sekalipun udah pasti kalah. Jadi intinya Stalin memerintahkan prajurit Soviet buat bunuh diri. Pas zaman awal-awal perang, Soviet ini kewalahan karena mereka kekurangan orang. Kenapa? Karena banyak prajurit Soviet yang dibunuh oleh Stalin di era The Great Purge. Jadi kekurangan orang. Mau ngelawan Jerman ya susah. Dia ini beruntung. Beruntungnya adalah Jerman ini bisa kalah karena Jerman nyerbunya sempat di musim dingin. Barang siapa ngelawan orang Rusia di musim dingin tentu tidak akan bisa menang. Itu kenapa ujung-ujungnya Soviet bisa mengalahkan Jerman. Semua karena beruntung. Kalau nggak ada musim dingin, pastilah Stalin sudah digorok oleh Hitler. Stalin ini mampus di tahun 1953. Ia digantikan oleh Khrushchev. Khrushchev ini merupakan anggota partai komunis yang bisa dibilang disukai oleh Stalin. Kenapa? Karena Stalin berpikir bahwa Khrushchev ini merupakan orang yang cupu, yang tidak berpengaruh, nggak punya ambisi. Itu kenapa Khrushchev dipertahankan. Sampai pada akhirnya dia yang menggantikan Stalin. Dan begitu Khrushchev gantiin Stalin, Khrushchev ini langsung mengeluarkan banyak kebijakan yang menunjukkan bahwa dia ini tidak setuju dengan banyak kebijakan Stalin. Jadi sampai penerusnya Stalin aja, Khrushchev yang disukai oleh Stalin itu sebenarnya nggak suka sama Stalin. Artinya tidak ada yang suka sama Stalin sedikit pun. Semua orang benci sama Stalin. Bisa dibilang Stalin ini merupakan salah satu manusia paling biadab yang hidup di zaman modern. Kita nggak tahu kalau Firaun, tapi di zaman modern, di zaman Masehi, mungkin Stalin lah orang yang paling bejat, yang paling biadab, yang gua rasa Tuan Besar pun akan geleng-geleng kepala. Kalau Tuan Besar memang dia jahat, tapi dia orang jenius, IQ-nya tinggi, begitupun EQ-nya. Dia bisa mengontrol emosi. Kalau Stalin, dia ini otak udang. Sudah pasti EQ-nya pun buruk. Dia membuat banyak keputusan tanpa dipikirkan masak-masak. Buat sebuah perumpamaan nih ya, kalau ada bule datang ke Indonesia, terus dia ngata-ngatain Soekarno, udah pasti tuh bule digebukin abis sama warga. Tapi kalau kita ke Rusia, kita ngomong ke orang-orang Rusia, kita ngata-ngatain Stalin, itu orang Rusia nggak akan marah. Karena emang Stalin ini dianggap sebagai aibnya Rusia, sama seperti Hitler. Kalau kita ke Jerman kita ngatain Hitler, nggak akan ada yang marah. Begitupun kalau kita ke Rusia, ya Stalin ini merupakan aib terbesar dalam sejarah Rusia. Untung saja Lenin ini matinya cepat. Seandainya Lenin ini umurnya panjang, mungkin dia lebih jahat daripada Stalin.